Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Aku, Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun, tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seorang nenek berusia 70 tahun. Namun, hidup kadang membawa kita ke jalan yang tidak terduga. Semua berawal dari hutang keluargaku yang menumpuk. Ayahku sakit-sakitan, ibuku hanya seorang ibu rumah tangga, dan adikku masih sekolah. Aku bekerja serabutan, tetapi tetap tidak cukup untuk membayar utang yang terus menumpuk. Hingga suatu hari, seorang pengusaha kaya bernama Bu Mirah menawarkan sebuah solusi. Aku butuh seorang suami, bukan untuk cinta, tetapi untuk mengurus warisanku. Jika kamu bersedia menikah denganku, aku akan melunasi semua hutang keluargamu, katanya. Aku tidak punya pilihan lain. Demi keluargaku, aku menerima tawaran itu. Pernikahan kami digelar secara sederhana, tanpa perasaan, tanpa cinta, hanya kesepakatan bisnis. Namun malam pertama menjadi awal dari sebuah kejutan yang tidak pernah aku bayangkan. Saat aku memasuki kamar, aku melihat Bu Mirah duduk di tepi ranjang. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai bercahaya, perlahan kulitnya menegang, dan dalam hitungan detik, seorang wanita muda dan cantik menggantikan sosok nenek yang tadi ada di hadapanku. Aku terpana. Bu Mirah, atau siapapun Anda, apa yang terjadi? Dia tersenyum lembut. Namaku sebenarnya Miranti. Aku terkena kutukan puluhan tahun yang lalu. Setiap siang aku berubah menjadi wanita tua. Tetapi saat malam tiba, aku kembali ke wujud asliku. Aku masih sulit mempercayainya. Jadi ini alasan kenapa Anda mencari suami? Dia mengangguk. Kutukan ini bisa hilang sepenuhnya jika aku menikah dengan seseorang yang tulus dan menerimaku apa adanya. Aku tidak bisa memaksamu untuk mencintaiku, tetapi aku berharap kamu mau mencoba. Hatiku bergetar. Aku menikahi seorang nenek, tetapi di hadapanku kini berdiri seorang wanita yang luar biasa cantik. Malam itu, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan mungkin pernikahan ini bukanlah kesalahan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku masih berdiri terpaku, menatap wanita muda yang kini berdiri di hadapanku. Jantungku berdebar kencang, pikiranku berputar, mencari penjelasan masuk akal atas apa yang baru saja terjadi. Jadi, kamu benar-benar berubah? Tanyaku, masih belum sepenuhnya percaya. Miranti, nama aslinya, tersenyum lembut. Ya, dan ini bukan mimpi, Raka. Aku menggeleng pelan, masih sulit mencerna semua ini. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Miranti berjalan mendekat, matanya menatapku dalam. Dulu aku adalah seorang wanita biasa. Namun, karena keserakahan keluargaku sendiri, aku dikutuk oleh seorang dukun sakti. Mereka mengorbankanku demi kekayaan mereka. Akibatnya, aku harus hidup sebagai wanita tua di siang hari dan hanya kembali ke wujud asliku saat malam tiba. Aku menelan ludah, mulai memahami penderitaannya. Lalu, kenapa aku? Dia tersenyum tipis. Kutukan ini hanya bisa dihapus jika ada seseorang yang menikahiku dengan tulus, tanpa pamrih. Aku terdiam. Jujur saja, pernikahan ini bukan karena ketulusan, melainkan karena keterpaksaan. Aku menikahinya demi keluargaku, demi melunasi hutang-hutang mereka. Apakah itu cukup untuk mematahkan kutukannya? Seolah bisa membaca pikiranku, Miranti menghela napas. Aku tahu, kamu menikahiku bukan karena cinta, tapi aku berharap kita bisa belajar menerima satu sama lain. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu cepat, terlalu aneh. Namun, di balik keanehan ini,
Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatiku. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi ranjang, mengamati Miranti yang tertidur di sisi lain. Dia terlihat begitu damai, begitu berbeda dari sosok nenek-nenek yang kulihat siang tadi. Apakah aku benar-benar siap menerima semua ini? Gumamku pelan. Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Pikiranku masih dipenuhi oleh kejadian aneh yang baru saja kualami. Aku menikahi seorang nenek berusia 70 tahun, tetapi di hadapanku sekarang adalah wanita muda dengan kecantikan luar biasa. Apakah aku benar-benar telah menikahi manusia biasa? Ataukah dia makhluk lain? Saat aku masih termenung, Miranti mulai bergerak di tempat tidurnya. Dia membuka mata perlahan dan tersenyum kecil ke arahku. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara lembut. Aku menggeleng. Masih sulit percaya dengan semua ini. Miranti bangun dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang cantik, membuatnya terlihat semakin misterius. "Aku mengerti kalau kamu ragu. Ini bukan sesuatu yang mudah diterima." Aku menarik napas dalam-dalam. Jika aku bertanya, siapa sebenarnya dukun yang mengutukmu dan bagaimana aku bisa membantumu, apakah kamu akan menjawabnya? Miranti terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Dukun itu bernama Ki Jaya. Dia adalah dukun sakti yang dulu disewa oleh keluargaku sendiri. Mereka menginginkan kekayaan tanpa memikirkan akibatnya. Aku dikorbankan untuk mendapatkan harta, dan sebagai balasannya, aku dikutuk hidup dalam 2 wujud. Aku mengepalkan tanganku. Jadi keluargamu sendiri yang menghancurkan hidupmu?" Miranti mengangguk pelan. Mereka berpikir aku sudah mati. Setelah dikutuk, aku pergi jauh dari mereka dan membangun hidupku sendiri. Aku merasa marah dan kasihan pada Miranti sekaligus. Lalu, bagaimana cara menghilangkan kutukan ini sepenuhnya? Miranti menatapku dengan ragu-ragu. Aku tidak tahu pasti, tapi Ki Jaya pernah berkata bahwa jika ada seseorang yang benar-benar menerima aku, siang dan malam, tua dan muda, maka kutukan ini akan terhapus. Aku terdiam. Aku menikahinya demi keluargaku, bukan karena aku menerima dia sepenuhnya. Lalu, apakah itu berarti kutukannya tidak akan pernah hilang? Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar kamar, seperti suara benda jatuh. Aku dan Miranti langsung saling bertatapan. "Apa itu?" bisikku. Miranti tampak tegang. Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat buruk. Aku segera bangkit dan berjalan menuju pintu. Begitu aku membukanya, aku melihat bayangan hitam berkelebat di ujung lorong. Suasana rumah yang tadinya tenang mendadak terasa menyeramkan. "Ada orang di dalam rumah ini," kataku dengan suara rendah. Miranti berdiri di belakangku, wajahnya terlihat cemas. "Raka, mungkin mereka datang mencariku." Jantungku berdetak lebih cepat. Siapa yang datang? Apakah itu orang-orang dari masa lalu, Miranti? Atau mungkin dukun yang mengutuknya? Aku menelan ludah. Aku pikir pernikahan ini hanyalah soal kontrak dan kesepakatan. Tapi ternyata aku baru saja masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Aku merasakan bulu kuduku meremang saat suara langkah pelan terdengar dari ujung lorong. Bayangan hitam itu bergerak cepat, seolah mengawasi kami. Aku menoleh ke arah Miranti, yang wajahnya terlihat semakin pucat. "Mereka sudah menemukanku," bisiknya dengan suara gemetar. Aku mengepalkan tangan. "Siapa mereka?" Sebelum Miranti sempat menjawab, suara ketukan keras terdengar di pintu kamar. "Tok, tok, tok." Aku mundur selangkah. Miranti meraih lenganku dengan erat, tangannya dingin. Aku bisa merasakan napasnya yang berat. "Raka, jangan buka pintunya," katanya dengan nada panik. Namun,
Sebelum aku bisa bereaksi, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Berderit perlahan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya. Angin dingin berhembus masuk, membuat tirai kamar berkibar liar. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua berjubah hitam dengan tongkat kayu yang berukir ukiran ular. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya bersinar tajam, penuh kekuatan mistis. Aku langsung tahu siapa dia. Ki Jaya, dukun yang mengutuk Miranti. Ah, akhirnya kita bertemu lagi, Miranti. Suara pria tua itu dalam dan bergema, seperti berasal dari dunia lain. Miranti mundur, menggenggam tanganku lebih erat. Aku tidak akan kembali padamu, katanya dengan suara bergetar. Ki Jaya tersenyum sinis. Kau pikir pernikahan ini akan menyelamatkanmu? Anak ini. Dia menatapku tajam. Tidak menikahimu karena cinta. Dia hanya menikahimu demi keluarganya. Kutukanmu tidak akan hilang. Aku terdiam, merasakan dadaku sesak. Aku tahu dia tidak berbohong. Aku menikahi Miranti karena kesepakatan, bukan karena perasaan. Apakah itu berarti aku telah gagal menolongnya? Miranti menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak peduli. Aku tidak akan menyerahkan diriku kepadamu lagi. Ki Jaya mendengus. Kalau begitu, aku akan mengambilnya dengan caraku sendiri. Tiba-tiba, dia mengangkat tongkatnya, dan angin kencang berputar di sekitar kami. Aku merasa tubuhku tertarik ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Miranti berteriak, mencoba meraih tanganku. Tetapi semakin lama jarak kami semakin jauh. Miranti, teriakku. Mencoba melawan kekuatan itu. Matanya yang penuh ketakutan menatapku. Raka, jangan tinggalkan aku. Aku berusaha menggapainya, tetapi tubuhku semakin terseret ke dalam kegelapan. Suara tawa Ki Jaya menggema di sekelilingku, seolah merayakan kemenangan. Lalu, semuanya menjadi gelap.